Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal, di antaranya salah satunya adalah protokol berolahraga di ruang publik. Ini menjadi suatu yang penting untuk kita pahami karena aktivitas fisik yang seimbang ini juga merupakan upaya bagi kita untuk tetap menjaga imunitas dengan baik. Oleh karena itu, mari kita silakan untuk menyaksikan bersama bagaimana protokol berolahraga di ruang publik ini harus kita lakukan. Kita akan lihat videonya bersama-sama. Ruang publik adalah cerminan kemajuan peradaban masyarakat. Semakin banyak dan hijau ruang terbuka, semakin mencerminkan kota yang ramah lingkungan dan sehat bagi masyarakatnya. Nah, di pagi yang cerah ini, saya sedang berada di lapangan Banteng, Jakarta. Saya ingin mengajak saudara-saudari, Bapak, Ibu, untuk melihat secara langsung bagaimana penerapan protokol kesehatan ketika kita berolahraga di ruang publik. Mari kita lihat bersama. Sesuai dengan anjuran pemerintah, menjaga stamina pada saat pandemi sangat penting. Berolahraga, terkena sinar matahari, dan tetap beraktivitas sangatlah dianjurkan. Perhatikan bagaimana panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di sini, sesuai panduan Kemenkes dan Kemenpora, serta anjuran gugus percepatan penanganan COVID-19. Panduan beraktivitas di ruang publik adalah: pertama, seluruh pengunjung wajib mengisi self-assessment resiko COVID-19. Hal ini untuk mendapatkan identitas pengunjung jika suatu saat diperlukan untuk tracing. Kedua, para pengunjung akan dicek suhu tubuhnya dengan menggunakan termogan. Dan suhu yang diperbolehkan untuk masuk adalah yang di bawah 37,3 derajat Celcius. Ketiga, seluruh pengunjung diwajibkan untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Maka, pihak pengelola wajib menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menyediakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60% di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh seluruh pengunjung. Keempat, seluruh pengunjung wajib melakukan jaga jarak selama berada di lingkungan untuk berolahraga. Disarankan untuk berolahraga yang dilakukan dengan: pertama, tanpa berpindah tempat atau dilakukan dengan posisi sejajar minimal 2 meter dengan orang lain. Kedua, jika berjalan kaki atau berjalan cepat, pastikan berjarak kurang lebih 5 meter dengan orang di depannya. Ketiga, jika berlari atau jogging, pastikan berjarak kurang lebih 10 meter dengan orang di depannya. Keempat, apabila bersepeda, jaga jarak kurang lebih 20 meter. Para petugas dan pengunjung yang hadir diharuskan memakai masker. Masker harus digunakan setiap waktu, masuk pada saat berolahraga. Karena olahraga yang disarankan pada saat pandemi adalah olahraga dengan intensitas yang ringan hingga sedang. Maka akan masih aman menggunakan masker meskipun kita sedang berolahraga. Ketika beristirahat, pastikan tetap duduk secara berjarak, yakni 1 meter. Begitu juga saat istirahat makan dan minum di area kantin atau tempat makan. Pihak pengelola harus memastikan
seluruh area bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan desinfektan yang sesuai, terutama pada area dan fasilitas umum yang digunakan bersama. Para petugas yang berwajib dan petugas kesehatan melakukan pemantauan secara proaktif. Hal ini penting untuk memastikan kedisiplinan para pengunjung. Menempatkan penjagaan ketat di setiap pintu masuk sehingga pengunjung diarahkan hanya melalui satu pintu masuk dan mengikuti protokol yang ada. Apabila ada yang melanggar, diingatkan oleh petugas dengan sopan dan tegas. Memberikan pembatasan jarak di tempat duduk, bangku taman yang tersedia. Tetap lakukan jaga jarak di tempat pengunjung yang sedang istirahat atau relaksasi, atau melakukan peregangan, push up, sit up atau plank di tempat yang ditentukan. Arah jalur jalan atau arah lari hanya satu arah, sehingga tidak bersinggungan antar pengunjung. Untuk para pengguna sepeda, sebaiknya dipisah dan dilarang masuk ke area taman. Penerapan jaga jarak juga sebaiknya diberlakukan di toilet, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk pengelolaan sendiri, kami melakukan desinfeksi terhadap children playground, tempat duduk, dan tempat sampah yang ada di dalam lapangan banteng. Sebagai wujud rasa terima kasih kami atau penghargaan kepada para pengunjung, kami selalu mengucapkan terima kasih kepada para pengunjung yang selalu mengikuti peraturan protap yang telah ditetapkan oleh kami. Saudara-saudari, ini adalah contoh pemanfaatan ruang publik dalam menjalani kebiasaan baru, termasuk dalam berolahraga dan aktivitas fisik luar rumah lainnya. Tentu dibutuhkan proses untuk beradaptasi dan membiasakan diri. Kuncinya ada di disiplin mematuhi protokol kesehatan, baik oleh pengelola dan terutama oleh pengguna sarana umum ini. Pastikan kita selalu menjaga kesehatan dengan tetap melindungi diri dan melindungi sesama. Kita tentunya ingin berolahraga untuk sehat, pastikan pulang kembali ke rumah tetap dan tambah sehat. Ya, demikian saudara-saudara tadi, kita bisa melihat bagaimana protokol berolahraga di ruang publik. Hendaknya ini menjadi acuan kita agar bukan hanya sehat karena berolahraga yang kita dapatkan, tetapi juga kita terhindar dari kemungkinan tertular COVID-19 karena adanya orang lain yang membawa infeksi ini. Saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan update data terkait dengan bidang kesehatan pada penanganan COVID-19 yang kita himpun dari kemarin di pukul 12.00 WIB sampai dengan hari ini dari seluruh tanah air kita. Hari ini kami melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 23.832 spesimen. Sehingga total spesimen yang telah kita periksa adalah 992.069 spesimen. Pada pemeriksaan hari ini, kita mendapatkan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 2.657 orang. Sehingga kasus ini akumulasinya sekarang menjadi 70.736 orang. Akan saya perinci tentang sebaran dari penambahan kasus ini. Yang pertama, kita mendapatkan tambahan yang cukup banyak dari Provinsi Jawa Barat, sebanyak 962 kasus, dan dilaporkan 27 orang sembuh di Jawa Barat. Kemudian Jawa Timur 517 kasus baru dengan 263 sembuh. DKI Jakarta 284 orang dengan 221 orang sembuh. Kemudian Sulawesi Selatan 130 kasus baru dengan 189 sembuh.
Sulawesi Utara 126 kasus baru dengan 27 sembuh. Kalimantan Tengah 120 kasus dengan 30 sembuh. Jawa Tengah 120 kasus baru dengan 30 sembuh. Kalimantan Selatan 108 kasus baru dengan 23 sembuh. Sumatera Utara 108 kasus dengan 11 sembuh. Penambahan yang cukup banyak untuk Provinsi Jawa Barat ini didapatkan dari klaster yang sudah selesai kita lakukan penyelidikan epidemiologi sejak tanggal 29 kemarin berturut-turut, yaitu klaster di Pusat Pendidikan Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat. Yang kita dapatkan keseluruhan kasus positif dari klaster ini sebanyak 1.262 orang. Ini terdiri dari peserta didik dan beberapa tenaga pelatih yang ada di sana. Dari jumlah 1.262 kasus positif yang kita identifikasi, hanya ada 17 orang yang saat ini kita rawat dan kita lakukan isolasi di Rumah Sakit Dustira Cimahi karena ada keluhan meskipun dalam derajat keluhan ringan. Di antaranya yang paling banyak dari 17 orang ini adalah demam dan beberapa di antaranya mengeluh di pernafasannya, baik batuk maupun agak sesak. Sementara sisa yang lainnya sebanyak 1.245 tanpa keluhan apapun. Dan saat ini semuanya kita karantina di wilayah pendidikan secapa Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat di Bandung. Seluruh komplek pendidikan Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat di Bandung kita lakukan isolasi, kita lakukan karantina, dan kemudian kita larang untuk adanya pergerakan orang baik masuk ke dalam komplek ataupun keluar dari komplek. Pengawasan ini dilakukan secara ketat oleh unsur kesehatan dari Kodam 3 Siliwangi yang memantau terus-menerus sepanjang hari. Sampai dengan hari ini kami mendapatkan laporan seluruh peserta yang dipantau yang melaksanakan isolasi dalam keadaan baik. Oleh karena itu kami memastikan bahwa tidak akan terjadi penularan keluar komplek karena kita menjaga dengan ketat agar betul-betul pelaksanaan karantina kewilayahan bisa dijalankan secara maksimal. Tentunya dengan monitoring yang ketat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan dari Kesehatan Kodam 3 Siliwangi. Oleh karena itu, kami mohon masyarakat untuk tenang, tidak perlu panik, karena ini sudah ditangani secara profesional sesuai dengan standar internasional. Kita melakukan karantina wilayah dan kemudian kita menjamin sepenuhnya bahwa evaluasi terhadap peserta karantina dijalankan dengan maksimal. Oleh karena itu, kami juga berharap bahwa keluarga para peserta didik yang berasal dari seluruh Indonesia memahami ini, memaklumi ini, dan masih tetap bisa melaksanakan kontak komunikasi menggunakan telepon atau sarana media yang lain dengan keluarganya yang saat ini sedang kita karantina. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, tidak perlu ada kepanikan. Kita menangani secara proper, kita menangani secara profesional, dan kita tangani sesuai dengan kriteria internasional tentang karantina wilayah. Kemudian hari ini 19 provinsi melaporkan kasus di bawah 10 dan ada 4 provinsi yang melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali. Kasus sembuh cukup banyak. Total sembuh hari ini adalah 1.066 orang, sehingga total sembuh menjadi 32.651 orang.
meninggal 58 orang sehingga totalnya menjadi 3.417 orang. Telah 457 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. Kita masih melakukan pemantauan ketat terhadap 38.498 orang ODP dan 13.732 PDP yang tersebar di seluruh provinsi kabupaten kota dan provinsi yang terdampak. Saudara-saudara, sekali lagi penambahan kasus di luar klaster ini disebabkan karena kurang disiplinnya menggunakan masker. Kita tahu bahwa penularan penyakit ini dari droplet orang yang sakit. Dan kita tahu bahwa droplet ini ada yang ukurannya kecil yang kita sebut mikrodroplet yang memiliki waktu cukup lama untuk bisa hilang dari lingkungan. Terutama pada wilayah yang tertutup dengan ventilasi yang tidak terlalu baik. Maka mikrodroplet ini akan melayang-layang dalam waktu yang relatif lama. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, satu, gunakan masker. Apapun alasannya, gunakan masker karena ini melindungi kita. Yang kedua, menjaga jarak. Jaga jarak yang aman. Kemudian sering dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Untuk kita yang bekerja pada ruang yang tetap, di ruang kerja di kantor, pastikan bahwa sirkulasi udara, bahwa ventilasi ruang kerja kita setiap hari terganti udaranya. Kemudian sebisa mungkin kalau akses untuk bisa mendapatkan udara segar dari luar bisa dilakukan, lakukan itu. Hal yang serupa juga di kendaraan kita. Oleh karena itu sempatkan setiap hari di pagi hari untuk membuka semua jendela mobil dan beri kesempatan udara yang ada di dalam ruangan tergantikan dengan udara yang baru, yang berasal dari luar dan setelah itu baru kita tutup. Agar tidak kita berada di dalam satu lingkungan udara yang tidak pernah tergantikan, terjebak dalam suatu ruang terbatas dengan AC yang tersirkulasi di dalamnya. Saudara-saudara, patuhi protokol kesehatan. Ini cara satu-satunya kalau kita ingin terbebas dari kemungkinan penularan COVID-19. Kita harus melakukan ini bersama-sama, konsisten, disiplin. Kita pasti bisa. Terima kasih, selamat sore.